ke Sulawesi beli ikan sepat. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Dapatnya ke Sulawesi Bapak Ibu, mau ke Cikini nanti takutnya ke Gondang Dia. Ya, enggak ya. Ya oke, mari Bapak Ibu, mari kita buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Di dalam Alkitab elektronik ayat yang tulisannya 6, di dalam Alkitab buku kalau tidak salah itu 5, kalau tidak salah ya. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kalau di elektronik 6 ya, terus ada kurungnya 9-5. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kelanjutan khotbah dari minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa Bapak Ibu? Kalau lupa enggak apa-apa sih ya, enggak lupa enggak apa-apa Bapak Ibu ya, dimaklumi. Minggu kemarin tentang penasehat ajaib Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang Allah yang perkasa. Lalu yang selanjutnya Bapa yang kekal kita lompati. Terus kita lanjutkan nanti di ibadah Natal itu adalah Raja Damai. Kita akan melanjutkan seri-seri bagian ini sebutan dari nama-nama Yesus. Nah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya ingin mengatakan begini. Bapak Ibu, persepsi itu mempengaruhi aksi. Apa yang kita persepsikan kepada orang lain itu akan mempengaruhi cara bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Contoh misalkan kalimat saya selanjutnya adalah pengetahuan kita akan sesuatu yang berharga membawa perlakuan yang berbeda. Beberapa kali saya menyampaikan ada satu orang petani. Dia orang di kampung, ya ini saya mohon maaf saya akan mengulang ilustrasi ini. Ada salah satu orang di kampung, dia enggak tahu apa-apa sama sekali. Dia bawa cangkul, biasa bertani, biasa bersawah. Dia bawa cangkul seperti biasa, dia mencangkul sawah untuk mempersiapkan lahannya karena musim hujan pada waktu itu. Dia menyiapkan lahannya pada waktu cangkulan pertama. Ternyata cangkul itu langsung patah Bapak Ibu. Cangkul langsung patah. Pada waktu dilihat ternyata cangkul itu mengenai batu. Pada waktu mengenai batu petani ini jengkel Bapak Ibu. Petani jengkel. Barang berharga cangkul mengenai batu jengkel. Akhirnya batu itu dibawa pulang Bapak Ibu. Saking jengkelnya ditarik, dibawa pulang. Dia berkata begini, batu seperti apaan sih ini? Kok bisa-bisanya mengenai cangkul saya, tapi cangkul saya itu patah. Lalu dia bawa pulang, sampai di rumah Bapak Ibu, seorang petani karena enggak tahu apa-apa. Dia itu taruh batu itu sebagai ganjal pintu Bapak Ibu. Sebagai ganjal pintu. Suatu ketika, karena udah sangat lama sekali batu itu dipakai untuk ganjal pintu, suatu ketika ada keponakan dari kota datang. Pada waktu keponakan dari kota datang, dia melihat, batu buat ganjal pintu lebih mahal daripada pintunya Bapak Ibu. Terus dia bilang ponakannya, Bapak menemukan ini dari mana? Dia jawab, saya menemukan itu dari sawah. Waktu saya bersawah, saya menyiapkan lahan, cangkul saya patah mengenai batu itu karena saking jengkelnya batu itu saya bawa ke rumah, saya pakai ganjal pintu. Dan itu sudah bertahun-tahun dilakukan di situ. Sang keponakan bilang begini, Bapak tahu enggak sih itu batu apa? Dia bilang begini, Pak itu batu emas Pak. Itu batu emas. Saya pasti bisa menduga apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Kalau misalkan saya tanya, lalu buat apa tuh batu itu Bapak Ibu? Akhirnya disimpan, dicuci. Yang awalnya dia enggak tahu batu itu seperti apa, harganya seberapa. Dia taruh sebagai ganjal pintu. Pas dia tahu bahwa itu adalah emas, dicuci, disimpan, ditaruh di tempat yang aman. Mungkin kalau punya brankas ditaruh di brankas gitu kan. Taruh di mana-mana. Bapak Ibu, perlakuan pada sesuatu yang berharga itu membawa kepada perlakuan yang berbeda. Ketika kita menilai sesuatu itu berharga, kita pasti akan memperlakukan sesuatu itu dengan cara yang istimewa. Nah itulah Bapak Ibu ketika kita coba memikirkan satu kalimat ini. Kalau misalkan saya bertanya, apa sih yang ada di benak Anda tentang Yesus yang adalah Allah yang perkasa?
Satu kata boleh? Apa yang ingin Anda munculkan ketika mendengar bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa? Boleh satu kata? Kalau misalkan boleh, bisa? Atau satu kalimat? Ya Pak Boy? Iya dan amin. Bisa kalau ditutup amin selesai ya. Apalagi Bapak Ibu? Ketika Anda mendengar bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Apa yang ada di benak Anda? Kuat, gagah gitu kan. Gagah dan yang lain-lain gitu. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan kita coba perhatikan ya, kita perhatikan ya. Pasti Bapak Ibu punya definisi yang lain. Tapi di luar sana, di GKKA semoga enggak ada. Di luar sana, banyak orang berkata begini. Bahwa ketika orang bilang bahwa Yesus Allah yang berkasa. Tapi itu masih kurang Pak. Itu masih kurang Pak. Ternyata di Alkitab beri contoh. Satu, orang Galatia. Yesus Allah yang menyelamatkan. Itu masih kurang, harus ditambahi dengan sunat. Harus ditambahi dengan sunat. Baru nanti kamu akan selamat. Masih kurang Yesus CNAE modalnya percaya tok ya kan. Kurang. Diimbangi dengan sunat di dalam kitab Galatia. Lalu ada lagi. Ditambahin lagi. Wah Yesus itu masih kurang. Harus ada penambahan. Tambahnya apa? Tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. Ada Pak Daya di sini. Budaya di atas. Tradisi dan budaya. Contoh. 508 tahun. 7 tahun yang lalu. Itu ada satu tradisi yang berkata begini. Kamu mau selamat? Oke, aku mau selamat. Kalau misalkan kamu mau selamat. Kamu beli namanya surat. Satu namanya indulgensia. Satu tradisi yang diterapkan oleh gereja pada waktu itu 507 tahun yang lalu. Dan dia bilang begini, ketika koin itu bunyi ting, maka nyawa yang ada di api penyucian akan pindah dan melompat ke surga. Tapi intinya kamu harus beli itu. Ada begitu banyak tradisi, ada begitu banyak budaya. Itu salah satu tradisi Bapak Ibu. Tapi ada begitu banyak yang lain. Tradisi dan budaya yang berkata bahwa kalau kamu pengen hidupmu enak, kamu manuto tradisi ini. Kalau kamu ingin hidupmu itu nyaman, kamu ikut budaya-budaya yang seperti ini. Kalau kamu tidak ikut, hati-hati loh ya, kamu kecelakaan loh. Saya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Ini nanti ke praktek keagamaan. Dan ini menjadi tradisi dalam satu gereja tersebut. Saya pelayanan bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan di salah satu kota di luar kota. Kota terdingin, nggak terdingin ya, kota yang cukup lumayan dingin. Pada waktu itu saya masih ingat sekali mau momen Paskah. Saya khotbah bersama dengan beberapa rekan-rekan, lalu pas pengumuman bilang begini. Nanti minggu depan ibadah Paskah ada perjamuan kudus. Kamu harus ikut perjamuan kudus. Hati-hati kalau nggak ikut perjamuan kudus. Kamu nanti bisa jadi loh keluar dari sana kecelakaan mati loh. Gitu loh Bapak Ibu. Hati-hati loh ya. Kalau kamu nggak ikut perjamuan kudus. Nggak ikut baik-baik. Nanti kamu bisa kecelakaan. Ini benar loh Bapak Ibu. Nah itu diumumkan Bapak Ibu. Dan pengumumannya begitu Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal-hal yang ditambahkan di dalam kegiatan. Di dalam kehidupan orang. Yang dalam tanda kutip sebenarnya ingin berkata bahwa kamu percaya Yesus ya? Iya aku percaya Yesus. Oh kamu masih kurang. Tambah ono. Nanti kamu harus sunat. Oh nanti kamu harus menggunakan tradisi dengan budaya dan budaya tertentu. Lalu juga dengan praktek keagamaan tertentu. Nanti kalau misalkan kamu makan ini. Kamu tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau enggak gitu kamu itu haram. Dan itu orang Yahudi menerapkan itu begitu banyak. Begitu banyak sekali. Sampai orang Yahudi itu membuat berbagai macam hukum Taurat. Itu dijabarkan. Pas dijabarkan bukannya tambah paham. Tapi tambah bingung. Tambah bingung Bapak Ibu. Ada begitu banyak hukum Taurat. Dijabar semua. Oh nanti kalau misalkan hari Sabat. Oh kamu gak boleh melakukan pekerjaan. Lalu orang Yahudi itu menjabarkan gini. Lalu pekerjaan seperti apa? Bukankah melakukan sesuatu itu pekerjaan? Ditambahin lagi Bapak Ibu. Oh nanti kalau misalkan kamu gendong anak. Oh itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh terus misalkan makan gimana? Oh enggak apa-apa makan. Kan makan itu kan mengangkat suatu beban Bapak Ibu ya. Beban, pekerjaan. Oh kamu makan enggak apa-apa. Orang Yahudi nambahin begini. Asalkan makananmu itu tidak seberat buah ara. Kalau berat buah ara berarti kamu melanggar hukum Taurat. Oh tambah bingung Bapak Ibu.
pada waktu hari Sabat. Ada begitu banyak hal dan mereka bilang bahwa Yesus masih kurang, tambahin hal-hal itu. Dan ada begitu banyak lagi. Kalau kamu pengen berkat, kamu yang lakukan kayak gini. Kalau kamu ingin diberkati Tuhan, ya kamu begini, begitu, dan begini, dan begitu. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak transaksional, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak transaksional. Tuhan itu pasti memberikan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan kaget dengan perkataan saya. Saya mengutip salah satu pendeta, dia bilang begini, dan ini sangat baik sekali. Kasih Tuhan itu tidak akan ditambah pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Dan tidak akan berkurang pada waktu kita jauh daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sudah absolut diberikan bagi kita. Absolut diberikan bagi kita. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan saya itu takut sama Tuhan dan aku itu diberkati Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah bonus. Mengapa orang-orang memikirkan bagian ini? Karena apa yang diharapkan ingin menjadi kenyataan. Yaitu apa? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Sehingga saya ingin ngomong begini Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu awal, bukan tujuan. Bonus, bukan fokus. Berkat Tuhan itu awal, bukan tujuan. Bonus, bukan fokus. Kalau kita fokusnya berkat Tuhan, pas kita nggak dapat berkat Tuhan, hati ini dongkol nggak sih? Wes kerja mati-matian Tuhan, aku tuh wes kerja bagi kamu. Aku tuh udah mengerjakan bagian yang terbaik. Tapi kenapa waktu aku minta sesuatu, Tuhan nggak kasih? Karena kenapa? Karena fokusnya supaya dapat berkat Tuhan. Padahal itu adalah bonus. Dan berkat Tuhan itu adalah awal. Mengapa awal? Karena Tuhan sudah mencurahkan berkat itu lebih dulu. Dan kita itu bukan tujuannya cari berkat. Tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Nanti giliran Tuhan akan berkati, itu bonus. Bukan fokus. Jadi pada waktu kita melayani Tuhan, ya karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena melayani kita. Pada waktu kita memberikan persembahan, karena Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya bagi kita. Sehingga hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itu bonus kalau kita nanti itu diberkati oleh Tuhan. Bukan fokus. Itu awal berkat Tuhan, bukan tujuan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita memikirkan bagian ini, ketika kita memikirkan bahwa Allah perkasa, Allah itu maha adil, Allah itu maha besar, kita harusnya yakin bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita, berdaulat dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bilang bahwa Kristus cukup. Tidak ada bagian yang lain. Nanti giliran budaya, giliran tradisi, itu nanti belakangan Bapak Ibu. Kalau misalkan itu nanti kita akan bahas di dalam MPFD ya. Bagaimana sih kita menyikapi budaya-budaya tertentu. Menyikapi tradisi-tradisi tertentu. Tapi hanya saya ingin katakan bahwa Kristus itu cukup. Kekuasaannya besar. Dan kalau coba kita perhatikan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Di situ teksnya itu ditujukan kepada bangsa Yehuda. Minggu kemarin Pak Vincent sudah menyampaikan bagian latar belakang dengan cukup sangat jelas. Saya cuma ingin mengulang sedikit aja Bapak Ibu, mengulang sedikit aja. Jadi pada waktu itu, pada waktu teks ini diberikan, itu adalah teks diberikan kepada bangsa Yehuda. Dan pada saat yang sama, bangsa Yehuda itu mengalami tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari orang Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah kerajaan yang ada di Samaria Bapak Ibu. Kan Israel itu terpecah jadi dua. Yang satunya adalah Israel, yang satunya adalah Surabaya. Yehuda, Bapak Ibu ya, Yehuda. Nah, kerajaan yang kedua ini, jadi satu yang Israel dan Yehuda ini tidak akur, Bapak Ibu. Tidak akur sama sekali. Karena yang di orang Samaria ini mengikuti orang-orang jajahan pada waktu itu. Mereka menyembah Tuhan di Gunung Gerisim, ya, menyembah Tuhan, lalu kawin campur dengan banyak orang dan yang lain-lain. Dan bukan cuma itu, tapi orang-orang Israel itu juga mempunyai sekutu, punya teman untuk memecah belah orang-orang Yehuda. Nah, pas memecah belah, ingin menghancurkan orang-orang Yehuda inilah, mereka itu bangsa Yehuda itu tertekan Bapak Ibu. Mereka sangat-sangat tertekan. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan di dalam pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 2, itu mereka itu mengalami ketakutan karena kepungan Israel dan Aram. Yang kedua, dominasi bangsa Asyur itu meningkat sehingga bangsa Yehuda itu terancam. Wajar Bapak Ibu ketika kita terancam kita membutuhkan terancam. Enggak ya? Kita membutuhkan
pertolongan. Pada waktu kita terancam, kita membutuhkan sang penolong. Dan bangsa Yehuda pada waktu itu benar-benar ingin membutuhkan pertolongan. Dan pada waktu ingin membutuhkan pertolongan, teks ini muncul Bapak Ibu. Teks ini muncul. Sebab seorang anak akan lahir bagimu, seorang juru selamat, begini begitu. Dan yang kita bahas adalah ditulis penyelamat atau Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Yang dirindukan adalah mengatasi segala ancaman. Dan di nubuat itu sudah jelas dikatakan, minggu kemarin juga sudah disampaikan, ingin melepaskan kuk dan gandar orang-orang tertindas serta mematahkan tongkat si penindas dalam ayat yang ketiga. Terus ayat yang keempat, penyelamat itu akan melepaskan semua sepatu dan membuang ke dalam api. Maksudnya dalam tentara-tentara pada waktu itu yang ingin mengepung mereka. Ayat yang keenam juga dijelaskan bahwa Allah yang perkasa itu, ia akan memiliki kekuasaan yang besar dan kekal. Dalam bahasa Ibrani disebut El Gibor. Allah yang perkasa. Dan di situ dikatakan sebagai sang putera. Bagi kita, tidak usah diterjemahkan yang lain-lain, kita pasti langsung tahu bahwa itu adalah Kristus. Itu adalah Yesus yang lahir dari seorang anak darah yang pada waktu itu lahir di palungan. Lalu kalau misalkan kita coba perhatikan Bapak Ibu, keperkasaan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, kata yang sama dipakai di dalam Yesaya pasal yang ke-53, tetapi bukan dengan keperkasaan. Dalam Yesaya pasal yang ke-53 kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, seorang anak yang dipakai kata di situ adalah dengan sifat yang menderita. Jadi sang putra yang di 9 ayat 5 itu adalah orang yang perkasa, pribadi yang perkasa. Tapi dalam 53, pasal yang ke-53 itu berpindah Bapak Ibu. Keperkasaannya itu berpindah menjadi seorang hamba Tuhan yang menderita. Seolah-olah ini ingin ngomong begini loh. Keperkasaan sang putra bukan dengan kekerasan. Bukan juga dengan peperangan. Melainkan dengan pengorbanan. Keperkasaan sang putra yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Itu bukan dinyatakan lewat peperangan. Bukan dinyatakan lewat kekerasan. Oh nanti kalau misalkan perang keras. Das, menang. Enggak Bapak Ibu. Tapi kekerasan sang putra dilaluinya dengan cara pengorbanan. Dan kita tahu pengorbanan yang seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Bapak Ibu kalau misalkan coba kita perhatikan ya. Kalau misalkan coba kita perhatikan. Orang yang berkuasa itu pasti orang yang terhebat, terkuat, apalagi termasyur dan yang lain. Tapi coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, ada begitu banyak tawaran dunia saat ini. Dunia menawarkan kehebatan, dunia menawarkan gelar, dunia menawarkan jabatan, dunia menawarkan prestasi. Dengan tujuan apa? Supaya kamu itu terkenal dan terdepan. Oh kalau misalkan kamu sekolah kamu yang pinter supaya kamu dapat gelar. Nanti kamu bisa menyambung hidup. Oh kalau misalkan kamu kerja yang pinter sekalian. Yang ini dan itu dan ini dan itu. Supaya apa? Supaya mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Terkenal dan terdepan. Ini tawaran dunia Bapak Ibu. Ada begitu banyak tawaran dunia. Dan dunia saat ini bisa dibilang adalah dunia yang berkompetisi. Apapun ingin yang terdepan, apapun ingin yang terkenal, apapun ingin yang termasyur. Dengan cara-cara yang demikian. Tapi coba kita perhatikan Natal pada waktu itu. Dan Kristus pada waktu itu Bapak Ibu. Natal ternyata membawa semangat yang berbeda. Yang ditekankan bukan kehebatan. Melainkan realisasi rencana Tuhan. Mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Bahkan demi rencananya kadangkala harus kehilangan nama. Coba kita perhatikan kata kecil di situ, nggak kelihatan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kristus rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Dia dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Allah yang perkasa itu baik. Allah yang perkasa itu keren. Tapi ternyata dalam Yesaya pasal yang ke-53, Allah yang perkasa itu berubah menjadi arah yang menderita.
Seolah-olah dia kehilangan nama. Seolah-olah dia kehilangan kemasyhurannya. Tetapi coba perhatikan, ketika dia kehilangan nama Allah yang perkasa itu, justru pada saat itulah kita menjadi anak-anak Bapa. Bapak Ibu, Natal bukan berbicara tentang nama, tapi realisasi rencana Allah Bapa. Natal bukan berbicara tentang bagaimana kita itu bisa hebat, bagaimana acara itu bisa megah, bagaimana acara yang lain-lain. Tapi Natal itu merealisasikan rencana agung Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari lewat Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Dan itu nubuatan itu digenapi dalam Matius pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Siapa Allah yang perkasa? Jelas Kristus. Tapi apa yang keperkasaan Kristus, apa yang dilakukan pada waktu itu? Ada dua Bapak Ibu. Dan saya akan bagikan. Kecil lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan saya memang suka yang kecil-kecil Bapak Ibu. Nah, cuman intermezzo aja Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu. Keperkasaan apa sih yang ingin ditonjolkan oleh Kristus, ditonjolkan oleh Allah lewat Matius tersebut adalah keperkasaan ketika Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang pertama. Matius 1:21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah keperkasaan Kristus. Dan kalau kita perhatikan Injil terus menerus kita baca. Di situ nyata pada waktu itu Yesus disalibkan. Dan dia bilang, Eli, Eli lama sekali. Lama sabatani Bapak Ibu. Lama sabatani. Dan pada saat itulah keperkasaan Kristus seolah-olah luntur. Tapi disitulah Allah Bapa bilang, kamu merealisasikan rencana Tuhan. Karena ketika aku memalingkan mukaku bagimu, anak-anak yang kau pilih bisa memandang wajahku. Dan inilah yang dinyatakan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ia juga adalah sang raja yang akan menggembalakan umat Allah. Dalam Matius pasal yang kedua ayat 5-6, di situ berkata begini. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan kitab selanjutnya. Pas tepat di 1 Korintus di situ bilang bahwa Kristus adalah kepala dari umat Tuhan. Dan kita adalah anggotanya. Kristus adalah kepala dari segala sesuatu. Namanya kepala pasti pemimpin. Gembala. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus bagi umatnya. Dia bukan hanya menebus dosa, tetapi dia juga menggembalakan umatnya. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat baik Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu itu mohon maaf. Kalau kita itu ya kita pasti punya ya. Kalau misalkan kita itu punya utang. Ya, kita itu punya utang. Tiba-tiba orang datang, kamu punya utang, oke, tak lunasi. Seneng? Seneng ya, seneng nambah beban. Tapi, kalau misalkan mau nambahi, tak lunasi. Terus sekarang, kamu kerja mbak aku. Ben awakmu untuk duit. Tambah seneng atau tambah gak seneng? Kalau aku tambah seneng Bapak Ibu. Karena kenapa? Hutang lunas, kita bisa kerja. Betul atau betul? Seolah-olah Kristus ingin bilang begitu. Kamu tak tebus, tapi bukan hanya tak tebus, tapi kamu tak gembalakan. Ketika kamu tersesat, tak bawa ke jalan pulang. Ketika kamu sakit, kamu tak lawat. Ketika kamu berbeban berat, kamu tak topang. Namanya gembala. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus bagi Anda. Sang Putra Allah yang perkasa itu, dia mengerjakan bagian yang terbaik pada saat ini. Sekarang adalah begini pertanyaannya. Apakah kita sudah menilai Kristus sebagai Allah yang perkasa atau belum dalam hidup kita? Berkali-kali pernah saya menyampaikan, kita itu sangat mudah ketika mempercayai Allah yang berkuasa.
Berkuasa menopang alam semesta. Berkuasa dia memberikan makanan bagi burung-burung. Berkuasa bagi ini dan berkuasa bagi itu. Kalau ditanya, ini perbuatan siapa? Perbuatan Yesus. Tapi apakah kita mudah juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Ini bagian paling susah. Betul atau betul? Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita menilai Kristus adalah Allah yang perkasa, apakah kita bisa menyerahkan diri kita kepada Dia? Bapak Ibu, suatu kali ada seorang anak muda kaya raya luar biasa. Rumahnya gedong, magrong-magrong orang Jawa. Dan dia punya lusinan kamar, Bapak Ibu. Ada kamar yang terbaik, kamar yang cukup baik, kamar yang tidak baik. Lalu dia itu ngundang Yesus datang. Ini ilustrasi Bapak Ibu, untuk menutup khotbah saya. Ngundang Yesus datang. Yesus, kamu datang ke rumahku. Yesus datang, dibilang, Tuhan, kamu tak kasih kamar yang terbaik. Tidak pernah ada tamuku tak kasih kamar kayak gini. Cuman kamu tok tak kasih kamar. Kata anak muda ini. Ya memang agak jangkar ya, agak kurang ajar ngomongnya. Bilang, oke, dikasihlah Yesus di kamar yang paling baik. Lalu dia bilang begini, Yesus, kamu tempati tempat ini dan kamu berkuasa atas kamar ini. Singkat cerita, Bapak Ibu, malam hari. Pada waktu malam hari, tiba-tiba ada gedor pintu. Dar. Dilihat sama anak pemuda itu. Malam-malam siapa gedor pintu? Buka, ternyata iblis, Bapak Ibu. 3 orang iblis. Wah, dia berperang mati-matian lawan iblis. Menang, Bapak Ibu, pemuda ini. Menang. Ditutup, pulang ke kamar, tidur. Dia berpikir gini, masa Yesus gak dengar sih? Aku perang sama iblis di pintu tadi. Akhirnya tidur. Singkat cerita, keesokan harinya, Bapak Ibu. Dia mikir, kan di atas ada Yesus. Gampang lah kalau misalkan ada iblis datang lagi. Bener, Bapak Ibu. Malam-malam, tengah malam, datang lagi. Bawa komplotan banyak, kewedor-dor, dar. Dia lihat, Yesus kok gak turun-turun. Gak turun-turun Yesus. Di situ terus, di kamar terus. Keenakan, pakai kasur yang enak katanya anak pemuda. Lawan iblis tuh, lawan. Akhirnya menang, Bapak Ibu. Karena kelelahan, dia gak kuat masuk kamar dan dia di sofa. Keesokan harinya, dia datang ke kamarnya Yesus. Dia gedor pintunya Yesus. Yesus, apakah kamu gak dengar? Aku perang sama iblis kemarin. Dan 2 hari yang lalu. Aku perang sendiri sedangkan engkau enak-enakan di kamar. Dia marah sama Yesus. Dan Yesus bilang begini. Anakku, aku dengar. Tapi coba perhatikan kata-katamu pada waktu kamu bilang ke aku. Kata Yesus bilang begini. Kamu nyuruh aku hanya berkuasa bagi kamar ini saja. Bukan seisi rumahmu. Lalu anak muda ini tersadar, Bapak Ibu. Dan pada saat itu juga anak muda bilang begini. Oke Yesus, mulai sekarang silahkan engkau menguasai semua rumah ini. Dan semua rumah ini adalah milikmu. Karena ini adalah barang-barangmu. Malam hari Bapak Ibu, gedor-gedor lagi. Tambah banyak, gedoran semakin kencang. Tambah banyak. Lalu dia membuka pintu kamarnya. Pas membuka pintu kamarnya ternyata Yesus sudah turun tangga. Pada waktu Yesus turun tangga, dia melihat dari mata kepalanya dia dari depan kamar. Yesus buka pintu dengan penuh berani. Jeder. Sang iblis langsung kaget dan bilang, maaf Pak, salah alamat. Karena dia tahu adalah Yesus. Dan mulai saat itu juga tidak ada iblis masuk. Yang saya ingin bilang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika ada orang menempatkan Yesus di sebagian dalam hidupnya. Maka kita itu tidak memberikan hidup kita sepenuhnya bagi dia sebenarnya. Bagi kita yang percaya bahwa kita percaya penuh bahwa Kristus adalah Allah yang perkasa. Sebenarnya kita itu harusnya sepenuhnya memberikan hidup kita bagi dia. Kalau hanya sebagian, sebenarnya kita itu tidak percaya penuh bagi Tuhan. Seperti anak muda. Lalu pertanyaannya begini, apakah engkau sudah menempatkan Kristus, menempatkan Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa itu dalam hidup kita seluruhnya? Dan apakah kita sudah bilang bahwa Tuhan ini aku dan biarlah engkau berkuasa atasku. Atau kita cuma bilang Tuhan engkau berkuasa dalam hidup pekerjaanku.
Kalau misalkan hidup aku mengurus anakku, aku urus dewe. Atau kita bilang, Tuhan engkau berkuasa hanya dalam pergumulanku. Tapi kalau misalkan aku melakukan ini, aku urus dewe tanpa Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengikut Tuhan, kita menyerahkan diri itu kepada Tuhan, itu setiap waktu dan sepenuh waktu. Bukan hanya sewaktu-waktu. Kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, itu semuanya. Bukan hanya sebagiannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, seberapa berharga Yesus bagimu, segitu juga engkau memperlakukan Tuhanmu. Seberapa berharga Yesus engkau pandang perkasa, sebegitu juga engkau memperlakukan Yesus perkasa dalam hidupmu. Bapak Ibu, Yesus perkasa karena pada waktu kita meninggal, kita dipimpin di dalam surga yang nyata. Yesus perkasa pada waktu kita tersesat, dia menjadi gembala. Dia gembala yang mengatur umatnya. Pada waktu kita tersesat, kesakitan, dia peluk kita. Dan dia membalut luka kita karena dia adalah gembala. Pada waktu kita mungkin khawatir, Bapak Ibu, dan takut, dia itu mampu untuk menopang kita. Bahunya itu besar untuk kita menyandarkan kepala kita ke dalam bahunya. Dan kita bilang, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Tolong mampukan saya. Karena dia Allah yang perkasa. Karena dia pernah melakukan segala sesuatu itu. Merasakan sakit, ditinggalkan murid-muridnya. Dihianati murid-muridnya. Dia pernah. Dan dia tahu apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Allah yang perkasa. Kalimat terakhir mungkin agak puitis. Dia itu jauh tak berjarak karena transenden. Tapi dekat tak tersekat karena dalam diri kita. Amin. Dia jauh tak berjarak karena dia transenden. Tapi dia dekat tak tersekat karena ada dalam diri kita. Firman menjadi manusia, diam di antara kita dan berkemah dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya Allah perkasa, amin. Kalau kita percaya Allah perkasa, maukah Anda menyerahkan hidupmu bagi Allah yang perkasa? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang perkasa. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Biarlah kami boleh terus menerus hidup di dalam Tuhan. Dan tolong kami untuk kami boleh mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Berkati firman ini, tolong kami. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini ada 2 persembahan pujian.